Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada Anda sekalian dimanapun berada, khususnya bagi para orang tua kami, para pensiunan yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan sebagai sosok-sosok yang telah mendedikasikan tahun-tahun terbaiknya untuk mengabdi, bekerja, dan berkarya bagi bangsa serta negara. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah ulasan mendalam, komprehensif, dan menyeluruh terkait sebuah informasi yang belakangan ini beredar luas dan menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai kalangan, terutama mengenai kabar yang cukup mengejutkan terkait adanya penyesuaian atau pemangkasan dalam pembayaran pensiun untuk periode yang berakhir pada tanggal 10 Desember mendatang. Sebuah kabar yang tentu saja dengan izin Allah telah sampai ke telinga kita dan memicu berbagai reaksi, mulai dari rasa terkejut, bingung, hingga kekhawatiran yang sangat mendalam dan manusiawi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi ini bukanlah sekadar berita selintas lalu, melainkan sebuah isu krusial yang menyentuh langsung jantung kehidupan para penerima manfaat, mengingat dana pensiun bukanlah sekadar angka-angka nominal yang tertera di buku rekening, melainkan tumpuan harapan, sandaran hidup, dan jaminan kelangsungan ekonomi bagi jutaan keluarga di seluruh penjuru Indonesia yang menggantungkan kebutuhan hariannya pada pencairan dana tersebut. Dalam narasi panjang ini, insya Allah kami akan mencoba menguraikan benang kusut peristiwa ini secara perlahan, runtut, dan transparan, agar tidak ada lagi ruang gelap yang menyisakan tanda tanya, serta agar para bapak dan ibu pensiunan dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Situasi ini bermula ketika sejumlah laporan mulai bermunculan dari berbagai daerah yang mengindikasikan bahwa jumlah uang pensiun yang masuk ke rekening para penerima pada periode ini tidak sesuai dengan nominal yang biasanya diterima, di mana terdapat pengurangan atau pemangkasan yang nilainya bervariasi bagi setiap individu. Dan kondisi inilah yang kemudian memicu gelombang kecemasan yang sangat wajar, karena ketika sumber pendapatan utama mengalami gangguan sekecil apapun, dampaknya akan langsung terasa pada stabilitas dapur rumah tangga, kemampuan membayar tagihan rutin seperti listrik dan air, hingga alokasi dana untuk kebutuhan kesehatan yang bagi para lansia merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai bermunculan di benak para pensiunan. Apakah ini adalah kesalahan sistem perbankan semata? Apakah ini merupakan kebijakan baru yang bersifat permanen yang akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya? Ataukah ini hanyalah sebuah residu dari proses penyesuaian administrasi yang bersifat sementara dan akan kembali normal pada periode pembayaran selanjutnya? Kebingungan ini semakin diperparah dengan minimnya komunikasi publik yang masif dan terperinci di awal kejadian, sehingga ruang informasi yang kosong tersebut seringkali diisi oleh spekulasi-spekulasi yang justru menambah beban pikiran. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai apa yang sedang terjadi di balik layar, perlu dipahami bahwa berdasarkan berbagai penelusuran dan laporan yang dapat dipercaya, pemerintah saat ini memang tengah melakukan langkah besar berupa evaluasi menyeluruh dan restrukturisasi terhadap ekosistem pembayaran pensiun nasional, sebuah langkah yang meskipun terasa pahit di awal, namun diklaim memiliki tujuan jangka panjang untuk menyehatkan postur anggaran dan memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Evaluasi ini bukanlah pekerjaan ringan, melainkan sebuah operasi besar yang mencakup verifikasi ulang terhadap jutaan baris data penerima, pemeriksaan validitas dan kelayakan status pensiun, serta sinkronisasi data antar lembaga yang selama ini mungkin masih berjalan sendiri-sendiri, dan dalam proses raksasa yang melibatkan teknologi digital serta penyelarasan basis data, inilah seringkali terjadi anomali atau penyesuaian otomatis yang oleh sistem diterjemahkan sebagai koreksi pembayaran, yang mana di lapangan hal ini dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemotongan atau pemangkasan dana. Penting untuk digarisbawahi bahwa permasalahan terbesar yang memicu keresahan sosial saat ini bukanlah pada niat pemerintah untuk memperbaiki data, melainkan pada ketidakpastian mengenai siapa saja yang sebenarnya masuk dalam kategori terdampak, karena transparansi mengenai kriteria pemotongan ini masih dirasakan belum sampai secara utuh ke akar rumput.
sehingga menimbulkan perasaan was-was massal di mana setiap pensiunan merasa dirinya berpotensi menjadi korban kebijakan tanpa aba-aba sebelumnya. Lebih jauh lagi, situasi ini diperumit dengan beredarnya laporan-laporan tidak resmi, namun santer terdengar yang menyebutkan bahwa terdapat kelompok-kelompok spesifik yang disinyalir menjadi target utama dari penyesuaian ini, seperti sebagian pensiunan dari kategori ESN, pensiunan dari instansi-instansi tertentu yang sedang mengalami restrukturisasi internal, serta kelompok penerima manfaat dengan kategori khusus yang status administrasinya dinilai perlu ditinjau ulang, dan ketidakpastian dalam mendefinisikan siapa yang masuk dalam kelompok khusus. Inilah yang membuat banyak orang tidak bisa tidur nyenyak, karena mereka terus bertanya-tanya apakah nama mereka ada di dalam daftar tersebut, dan apakah pemotongan ini adalah sinyal awal dari pengurangan hak mereka secara permanen. Kita semua harus sepakat dan memiliki empati yang sama bahwa bagi seorang pensiunan, uang pensiun adalah simbol penghargaan negara atas jasa-jasa mereka di masa lalu, sekaligus jaring pengaman sosial di masa tua. Sehingga, alhamdulillah, meskipun banyak pensiunan yang memiliki kemampuan manajemen keuangan yang disiplin dan gaya hidup yang sederhana, namun tetap saja setiap rupiah yang hilang dari perhitungan bulanan akan memaksa mereka untuk melakukan kalkulasi ulang yang melelahkan, mungkin harus mengurangi jatah belanja pasar, menunda pembelian obat suplemen, atau bahkan mengurangi uang saku untuk cucu-cucu tercinta yang biasanya menjadi sumber kebahagiaan di hari tua. Oleh karena itu, ketika proses digitalisasi dan pembaruan administrasi negara yang sedang gencar dilakukan ini menyentuh ranah sensitif seperti dana pensiun, guncangannya akan terasa sangat nyata karena sistem komputer yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi ketidaksesuaian data, seperti adanya penerima ganda, data kependudukan yang belum dimutakhirkan dengan EKTP terbaru, atau ketidaktepatan kategori golongan, akan langsung melakukan eksekusi penyelarasan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis penerimanya. Dan hasil dari penyelarasan algoritma inilah yang kemudian muncul dalam bentuk angka nominal yang menyusut di buku tabungan Bapak dan Ibu sekalian. Jika kita mencoba membedah proses ini secara lebih teknis, namun tetap sederhana, setidaknya ada 4 tahapan besar yang kemungkinan sedang berjalan secara simultan di belakang meja birokrasi, yaitu pertama adalah pengecekan ulang kelayakan penerima hidup, authentication, untuk memastikan dana tidak mengalir ke pihak yang sudah tidak berhak. Kedua adalah verifikasi silang terhadap data-data yang dianggap meragukan, anomali, atau data lawas yang belum terintegrasi dengan sistem kependudukan pusat. Ketiga adalah penyelarasan struktur pembayaran agar sesuai dengan tabel gaji atau tunjangan pensiun terbaru yang berlaku secara resmi. Dan keempat adalah penyesuaian makro terhadap beban anggaran negara yang menuntut efisiensi di tengah kondisi fiskal global yang tidak menentu. Sehingga setiap pengeluaran negara harus benar-benar akuntabel hingga ke digit terakhirnya. Dengan memahami alur proses yang rumit ini, diharapkan para pensiunan dapat sedikit berbesar hati bahwa perubahan yang terjadi saat ini, insya Allah, bukanlah sebuah tindakan sewenang-wenang tanpa dasar, melainkan sebuah ekses dari mekanisme perbaikan sistem yang sedang berproses menuju tatanan yang lebih baik, meskipun harus diakui bahwa proses transisinya menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup signifikan. Aspek lain yang juga sering menjadi sumber kebingungan dan perdebatan di warung kopi atau grup WhatsApp pensiunan adalah mengenai ketidakmerataan dampak pemotongan ini, di mana seringkali ditemukan kasus seorang pensiunan mengalami pemotongan sementara rekannya yang pensiun di tahun yang sama dan dari instansi yang sama justru menerima jumlah penuh, fenomena yang tentu saja memicu kecurigaan adanya kesalahan manusia atau error sistem. Menanggapi fenomena disparitas ini, ada beberapa kemungkinan logis yang bisa kita jadikan pegangan untuk sementara waktu. Antara lain adalah kemungkinan bahwa penerima yang terkena dampak memang berada dalam irisan himpunan data yang sedang diverifikasi secara acak atau prioritas, atau bisa jadi data pribadi penerima tersebut belum sinkron sepenuhnya dengan server pusat dibandingkan dengan rekannya yang datanya sudah clean, atau bahkan adanya perbedaan detail status administrasi yang seringkali luput dari perhatian kita seperti tunjangan keluarga yang anak-anaknya sudah dewasa, atau status pasangan yang perlu pembaruan, serta kemungkinan bahwa pemotongan ini hanyalah penahanan sementara, hold,
yang akan dicairkan kembali, rapel, setelah proses verifikasi data individu tersebut dinyatakan lolos dan valid. Kami juga sangat memahami bahwa akses terhadap informasi yang akurat adalah barang mewah bagi sebagian pensiunan, terutama mereka yang tinggal di pelosok desa, yang jauh dari akses internet cepat, atau yang memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan gawai canggih, sehingga informasi mengenai kebijakan pensiun seringkali hanya didapat dari kabar burung, obrolan tetangga, atau pengumuman tempel di kantor pos yang mungkin sudah usang, dan kesenjangan informasi inilah yang membuat rasa terkejut akibat pemotongan dana terasa lebih menyakitkan, karena mereka merasa tidak pernah diberitahu atau diajak bicara sebelumnya. Reaksi masyarakat yang beragam, mulai dari kebingungan, penyangkalan, hingga kemarahan, adalah refleksi dari rasa ketidakberdayaan menghadapi sistem birokrasi raksasa, di mana ada yang mengira ini murni error bank, ada yang ketakutan bahwa uang mereka hilang selamanya, dan ada pula keluarga pensiunan yang dengan sigap segera menggelar rapat keluarga darurat untuk membahas strategi penghematan atau mencari pos pendapatan alternatif guna menambal kekurangan yang terjadi secara tiba-tiba ini. Perlu kita sadari bersama bahwa dampak emosional dari ketidakpastian finansial di usia senja bisa jauh lebih merusak kesehatan daripada dampak nominal uangnya itu sendiri. Karena para pensiunan yang telah menghabiskan puluhan tahun mengabdi pada negara tentu memiliki harapan sederhana untuk menikmati masa tua dengan tenang dan dihargai. Sehingga ketika rasa aman finansial itu digoyang, maka timbullah stres, gangguan tidur, hingga penurunan imun tubuh yang sangat kita khawatirkan. Namun, di balik awan mendung ketidakpastian ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat dari perspektif yang lebih optimis dan konstruktif, bahwa tidak semua penyesuaian administrasi bermakna kerugian permanen, karena dalam banyak preseden sebelumnya, sistem yang telah diperbarui dan dirapikan justru akan menghasilkan mekanisme pembayaran yang lebih lancar, lebih akurat, dan meminimalisir risiko penundaan atau kesalahan transfer di masa depan. Sehingga dengan izin Allah, pahit yang dirasakan hari ini bisa menjadi obat bagi sistem yang lebih sehat di masa mendatang, asalkan, dan ini adalah syarat mutlak, pemerintah segera memperbaiki pola komunikasi publiknya agar tidak membiarkan keresahan ini berlarut-larut. Sebagai langkah konkret agar kita tidak hanya diam meratapi nasib, ada beberapa saran taktis yang bisa dilakukan oleh para pensiunan maupun keluarganya, yaitu cobalah untuk secara proaktif mendatangi kantor cabang mitra bayar, bank atau pos, untuk menanyakan detail transaksi di buku rekening, mintalah bantuan anak, cucu, atau kerabat yang melek teknologi untuk memantau pengumuman resmi di situs web atau media sosial lembaga pengelola pensiun, bergabunglah dengan komunitas pensiunan lokal atau daring, untuk saling bertukar informasi yang valid dan saling menguatkan. Serta pastikan kembali bahwa seluruh dokumen administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sudah mutakhir dan sesuai dengan data yang terdaftar di instansi, karena seringkali masalah bermula dari hal administratif yang sepele. Dalam kerangka berpikir jangka panjang, kita juga perlu menyiapkan mental bahwa sistem jaminan sosial di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, memang rentan mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika ekonomi global, inflasi, dan perubahan demografi penduduk. Namun dengan bekal informasi yang cukup dan ketenangan hati, insya Allah setiap gelombang perubahan dapat kita lalui dengan selamat. Suara kolektif dari organisasi-organisasi pensiunan yang kini mulai lantang meminta klarifikasi kepada pemerintah adalah langkah positif yang patut didukung, karena desakan yang terorganisir biasanya lebih didengar dan dapat mempercepat keluarnya penjelasan resmi yang kita nantikan bersama. Akhir kata, dalam menghadapi masa-masa transisi menuju tanggal 10 Desember dan seterusnya ini, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan mental dan fisik. Tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong yang tidak jelas sumbernya, serta tetap menaruh harapan baik bahwa solusi dan kejelasan akan segera hadir menyapa kita semua. Kami berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini detik demi detik, dan dengan izin Allah, setiap keping informasi terbaru yang valid akan segera kami sampaikan kembali ke hadapan Anda, agar kita semua bisa melangkah dengan lebih pasti. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh pemirsa, wabil khusus para orang tua kami,
para pensiunan senior yang telah menyimak penjelasan panjang ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ketenangan hati yang menyejukkan, kelapangan rezeki yang penuh berkah, serta kesehatan yang prima untuk menikmati hari-hari indah bersama keluarga tercinta. Jangan lupa untuk terus mendukung saluran informasi ini dengan cara menekan tombol like, membagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan, agar mereka juga mendapatkan pencerahan serta berlangganan agar tidak tertinggal update krusial berikutnya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kabar-kabar yang lebih membahagiakan di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.